Gimana? Nah, itu tadi ya, saya ulangi lagi untuk BEP ya. BEP itu tadi ini saya ambil dari jurnalnya ini ya, Thelma Anissa Fitri, konseptual BEP linear dan non-linear itu sebagai perencanaan laba perusahaan. Nah, ini judulnya aja seperti ini ya dari Unsur. Nah, jadi kita mempelajari break even point itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep BEP, sehingga kita diperoleh informasi tentang seberapa besar penjualan yang dicapai oleh unit bisnis atau perusahaan itu agar dapat memperoleh keuntungan dan tidak mengalami suatu kerugian. Maka unit bisnis atau perusahaan itu harus melakukan proses perencanaan penjualan. Salah satunya adalah untuk mengelola, mengatur konsep BEP ini sebagai titik impas. Ya, ini memang untuk penjualan ini. Tadi ada rumus yang sudah di-share tadi ya. Apabila price dikurangi variable cost-nya itu lebih besar dari fixed cost, itu akan terjadi keuntungan. Kalau price dikurangi variable cost dikurangi fixed cost atau biaya tetap itu rugi. Tapi kalau price dikurangi variable cost sama dengan fixed cost atau biaya tetap itu BEP. Yang rumusnya sudah ada kan di sini. Ini sudah ada contoh soalnya. Pendapatannya 400.000, variable cost-nya 200.000, laba kotor 200, fixed cost dan biaya administrasi 200.000, akhirnya laba bersihnya 0. Ini adalah titik impas. Sebagai contohnya tadi adalah sebuah unit bisnis atau perusahaan itu mengambil keputusan untuk untuk bisa mendapatkan laba, akhirnya dia akan menjual volume penjualan dari hasil penjualannya itu lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu akan mendapatkan keuntungan. Tapi ada juga yang mempunyai strategi hanya untuk memenuhi biaya-biaya sedikit biaya ya. Hanya untuk memenuhi biaya-biaya misalnya. Jadi saya cerita ya di Matahari Department Store pada musim-musim Lebaran kali ini karena ada tunjangan THR untuk ASN TNI Polri dan juga untuk pegawai swasta, mereka akhirnya datang ke mall, datang ke pusat-pusat perbelanjaan agar nanti daya beli masyarakatnya bisa naik seperti itu. Akhirnya pihak dari unit bisnis khususnya di Matahari Mall itu ya akan mengambil kebijakan untuk mengurangi harga. Kalau harganya 600, 700, 800.000 itu kalau pada hari-hari biasa itu nggak akan dilirik oleh konsumen, kecuali kalau mereka punya pendapatan yang tinggi atau menengah ke atas, seperti itu. Tapi biasanya kalau musim-musim seperti ini, Natal, Tahun Baru, atau mungkin pas cuci gudang akhir Desember itu, atau mungkin pas Lebaran seperti ini, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk diskon 30, 20, ada yang 50 plus 20, ada yang 50% hanya digunakan untuk memenuhi biaya-biaya sewa di mall, misalnya untuk biaya tenaga kerja karena mereka harus bayar gaji karyawan, kemudian agar baju-baju yang sudah display di situ terjual habis, akhirnya diberikan diskon walaupun hanya untuk memenuhi biaya-biaya saja. Yang penting tidak rugi, seperti itu. Ya, saya contohkan tadi harga 600.000 diskon 50 jadi 300.000 ya. Kemudian ada yang das itu yang harganya 650 tidak diskon. Kemudian yang di merek Corniche itu ada diskon 50 ya, harga 469 menjadi 350. Akhirnya apa? Si pembeli itu akan langsung melirik, oh ternyata daripada yang merek das tadi dipilih merek yang Corniche yang mungkin hampir sama dengan das dan Triset seperti itu. Nah, yang itu dimaksudkan adalah agar model-model baju yang sudah display mungkin sekitar berapa bulan di situ belum laku, akhirnya dilirik oleh konsumen. Walaupun nanti kalau dihitung-hitung, mungkin pendapatannya itu akan berkurang dan mungkin hanya BEP. Yang ini adalah dimaksudkan agar bisa memenuhi biaya-biaya
sewa, kemudian biaya membayar tenaga kerja, mungkin membayar pajak dan sebagainya. Nah, ini melalui suatu perubahan, suatu pengambilan keputusan ya. Seperti itu. Nah, ini di jurnal ini memang penjualannya mungkin agak sedikit diturunkan atau apa namanya harganya diturunkan agar nanti bisa memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain mungkin nilai labanya itu bisa 0 ya. Jadi pendapatan dan biaya itu pada kondisi yang sama. Ya, seperti itu. Kemudian laba bersih ini diperoleh apabila memang perusahaan itu nilai penjualnya melebihi total biaya yang harus dikeluarkan. Pada hari biasa dengan harga 600.000, harga 500.000, kalau itu memang orang golongan menengah ke atas, dia tidak melihat diskon, akhirnya dibeli seperti itu. Dia tidak melihat momen, tidak melihat apakah itu diskon atau enggak, karena itu sudah cocok akhirnya dibeli. Tapi pada musim-musim seperti ini, kemudian akhirnya unit bisnis mengambil keputusan agar nanti diperoleh laba walaupun sedikit atau mungkin hanya BEP saja. Akhirnya harganya diturunkan atau didiskon agar nanti banyak orang yang mau membeli seperti itu. Coba kamu kalau masuk ke sana itu kan barang-barang ada yang sudah didiskon di box itu. Tapi kalau lihat segitu banyaknya milihnya juga males ya. Banyak sekali. Tapi ada yang sama ibu-ibu itu bukain satu-satu ya di box itu sampai mendapatkan model yang dia inginkan. Mungkin saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kita lanjutkan lagi untuk tema yang lain.